Ini pertemuan terakhir sebelum akhir semester kita ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang standar regulasi dan quality of service atau QoS dalam telekomunikasi. Mungkin di materi-materi sebelumnya, sebagian kecil juga sudah pernah ada yang disinggung ya tentang regulasi dan badan regulasi dan standar gitu ya. Oke. Nah, tujuannya nanti Anda bisa menyebutkan, menjelaskan, menerapkan atau mengaplikasikan ini kali ya, atau menemukan. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada topik penelitian atau apa sejenisnya, Anda bisa mencari uh, standar standar-standar yang dipakai uh, dalam penelitian tersebut. Nah, jadi nanti kita sekilas akan mengenal tentang standar dan regulasi bidang telekomunikasi yang ada di Indonesia dan internasional. Lalu quality of service apa saja parameternya di dalam telekomunikasi. Nah, kalau kita melihat telecommunication network atau jaringan telekomunikasi, awalnya dulu mungkin hanya di bagian ini ya, sistem teleponi, okay. Sistem teleponi yang terdiri dari perangkat end user di sini, terus exchange atau local exchange ya, atau sentral, terus sistem transmisi. Nah, sekarang kan sudah menyatu dalam sebuah sistem besar. Jadi sudah include juga, terhubung juga ke data communication network. Nah, semua wilayah ini ya, semua area ini akan terdapat standar-standar atau regulasi yang mengatur. Oke, baik itu sistem teleponi, data communication network, ataupun sistem operasi ya. Sistem operasi kan nih biasanya dalam software atau komputer. Oke, nah ini sudah dalam satu paket. Nah, ini kalau nggak salah sudah pernah disinggung di pertemuan-pertemuan pertama ya. Struktur industri telekomunikasi itu dia bergerak ada di 3 bidang ini ya, bidang layanan, okay, bidang jaringan, dan bidang telekomunikasi khusus. Nah, ini beberapa contoh apa saja nih industri yang bergerak di bidang layanan. Selain secara basicnya adalah telepon, berarti di sini tentang uh, pemanggilan, kartu ya, VPN. Nah, misalkan kalau sekarang internet service provider, terus telepon internet, TV kabel ya. Nah, itu kan berarti berupa layanan. Oke. Berikutnya industri yang bergerak di jaringan. Industri yang bergerak di jaringan uh, berarti dia yang di core network ini ya. Jadi pelanggannya siapa? Pelanggannya yang menyediakan layanan ini. Oke, bidang-bidang yang bergerak di jaringan, entah itu lokal fix, SLJJ fix, atau wireless ya, seluler bergerak, entah itu nanti satelit ya, atau bentuknya komunikasi terestrial, uh, entah fiber optik dan sebagainya. Nah, yang menyediakan itu, oke, berarti dia bergerak di jaringan. Nah, yang berikutnya yang bergerak di bidang telekomunikasi khusus. Nah, ini berarti pelanggannya adalah pihak-pihak tertentu ya, telekomunikasi khusus. Pelanggan tertutup biasanya misal seperti instansi institusi atau instansi pemerintah yang memerlukan layanan yang berbeda dibanding dengan layanan pada umumnya, radio amatir, perusahaan dan sebagainya. Oke, lalu telekomunikasi yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara,
berarti kan itu layanan khusus. Terus kalau misalkan ada penyiaran TV broadcasting yang uh, tertentu gitu ya tujuannya, berarti dia termasuk area ini. Nah, semua ini ada standar yang mengatur, entah itu dari sisi perangkat, oke, okay, atau entah itu dari pemakaian frekuensi, atau yang mengatur juga di sisi user. Nah, itu ada standarnya. Di atas standar itu ada namanya regulasi ya. Jadi apapun sebenarnya di apapun yang ada di dunia ini kan pasti ada regulasi atau perundang-undangannya. Nah, termasuk juga untuk industri telekomunikasi ini. Oke, jadi tingkatannya ada regulasi yang sifatnya lokal, nasional ya, ada juga regulasi yang melingkupi seluruh dunia seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan standar? Oke, yang namanya standar itu dia berupa dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen yang mengatur, mungkin waktu itu pas kita belajar penomoran ya, ada namanya dokumen FTP kan, yang membagi wilayah penomoran itu seperti apa. Nah, itu namanya dokumen, itu salah satu contoh dari dokumen standar. Oke, dia diterbitkan, ditetapkan berdasarkan konsensus, disetujui oleh badan yang diakui, yang menetapkan spesifikasi prosedur untuk memastikan bahwa bahan tersebut, produk tersebut, metodenya atau layanannya memenuhi tujuan dan secara konsisten berkinerja sesuai dengan tujuannya. Oke, jadi dia tidak boleh keluar dari rule yang diatur di dalam dokumen tersebut. Nah, oke. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang, tingkatannya itu sebenarnya regulasi dulu nih. Nah, regulasi kan mengeluarkan aturan atau peraturan. Nah, definisi standar sendiri berdasarkan regulasi yang ada di kita, ini berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 102 tahun 2000, didefinisikan standar dan standarisasi adalah sebagai berikut. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan telepon aja nih. Yang ini ya. Oke, berarti peraturan pemerintah ini dikeluarkan oleh Kominfo. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan standarisasi, bakunya kan gini ya, bukan standarisasi tapi standarisasi. Ini merupakan prosesnya, proses dia merumuskan, proses menetapkan, menerapkan, serta merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat menyusun standar tersebut. Nah, jadi standar ini sifatnya selain dia dirumuskan, misalnya ada teknologi baru nih ya, atau perangkat baru, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, lalu misalkan di apa namanya dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat gitu ya. Nah, berikutnya itu akan dikelola. Misalkan nanti teknologi tersebut atau perangkat tersebut sudah tergantikan, jadi lembaga yang berwenang mengeluarkan standar tadi harus merevisi standar yang ada. Oke, yang sebelumnya misalkan perangkatnya tidak dipakai, jadi standarnya harus diperbaharui. Nah, sebagai apa namanya pengguna nanti harus merujuk ke standar yang terbaru seperti itu. Oke, ini beberapa contoh standar yang ada di dunia. Nah, konsensus atau lembaga ini, nah contohnya kalau di dunia telekomunikasi, rujukan utama kita adalah ITU ini.
International Telecommunication Union, oke, di mana secara sejarahnya dia berangkat dari sini, CCITT. Nah, CCITT lalu berkembang, lalu dia berganti nama dan digabungkan semua yang mengatur telekomunikasi itu di sini, di ITU. Oke. Berikutnya ada IEEE. Nah, Institute of Electrical Electronics Engineers. Oke. Nah, kalau ITU ini, lembaga ini dia masih masih berada di bawahnya PBB seperti itu. Nah, jadi ini yang mengatur dunia telekomunikasi ya. Nah, kalau IEEE ini um, menurut saya ya semacam institut atau lembaga yang berisikan profesional entah itu akademisi, orang-orang ya teknisi dan orang-orang yang berkecimpung di dunia elektrikal dan elektronik engineering, termasuk juga informatika. Oke. Nah, mereka di sini juga mengeluarkan standar, bisa sebagai rujukan kita. Tapi si IEEE rujukan teratasnya masih ke sini nih. Oke. Jadi masih merujuk ke ITU. Jadi ini yang paling tinggi. Oke. Nah, berikutnya ada standar-standar yang lahir di regional, ada yang lahir di di regional atau di negara seperti itu ya. Nah, ini ANSI, American National Standard Institute ya, terus ada OSI. OSI ini kan yang mengatur sistem operasi layer-layer komputer ya, Open System Interconnect. Nah, ini model ini didefinisikan. Nah, ini juga lahir di munculnya dari ITU. Oke, jadi ITU supaya tidak terlalu luas, jadi nanti dibagi-bagi lagi ya, OSI salah satu di bawah ITU. Referensi model yang di OSI ini direkomendasikan dari ITU-T kode X200. Berikutnya ada GIH, ARTIS, dan seterusnya ya. Terus ini sifatnya yang regional, nasional. Ini regionalnya Eropa. Pernah kita singgung juga di waktu membahas standar I1 dan Tuan ya, dia merujuk kemana. Terus ada ISO, terus ini standar yang ada di negara kita. Nah, nanti di dalam kan dibagi-bagi lagi nih. Nah, di bidang telekomunikasi pun juga berada di sini. Nah, biasanya kalau Indonesia ini lebih ke perangkat-perangkat seperti itu. Kalau pengaturan frekuensi itu bukan SNI yang mengeluarkan. Yang mengatur penggunaan frekuensi itu bukan ini. Oke, dan seterusnya. Nah, ini mungkin sejarahnya. Sejarah pergerakan CCITT tadi. CCITT tadi awalnya adalah dia merupakan standar yang mengatur tentang telegraf pada abad 19 ya. Lalu berkembang, ditemukan telekomunikasi berikutnya. Nah, lalu kode 2, 3, 4, 5 dan sampai nanti mengeluarkan kode ASCII ya. Kode ASCII ini seperti komputer kita itu dalam satu huruf itu dia mengandung kode-kode ASCII. Oke, nah nanti kita coba lihat websitenya masing-masing ini. Oke, berikutnya kenapa standar ini diperlukan? Nah, jadi tujuannya apa sih ada standar ini ya? Menjaga 3 hal ini nih. Oke, supaya terdapat interoperabilitas ya, kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain. Misalkan ada
seperti kemarin contohnya T1 dan E1 itu gitu ya. Nah, mereka kan punya ini sendiri, uh, ketentuan pengkodean dan standar sendiri ya. Nah, supaya bisa berfungsi ketika digunakan dengan produk yang lain, ini kan harus disinkronkan. Sama seperti manual book lah ya. Nah, makanya diperlukan. Yang kedua adalah quality insurance, tujuannya menjaga atau menjamin kualitas uh, dari barang, jasa, dan hal-hal yang kita sebutkan tadi ya. Yang berikutnya adalah konsisten dalam evolusi atau menjaga perubahan tingkat yang berkelanjutan. Nah, sifatnya kan kontinuitas. Oke, dia peraturan standarisasi bisa berkembang dan berubah juga ya karena perangkat teknologi dia juga berkembang dan berubah. Oke, kalau dalam nasional, tujuan standarisasi nasional tiga hal ini meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Oke, coba kita lihat. Nah, apa sih sebenarnya isi dari standar-standar tersebut? Nah, sekarang coba kita lihat ITU. Nah, oke. Ini websitenya ITU. Bahasanya tersedia dari 5 bahasa yang diakui PBB ya. Nah, nanti dokumen-dokumennya juga seperti itu, tersedia dalam 5 bahasa ya. 5 atau 6 ya, yang diakui oleh PBB. Nah, isinya di standarisasi. Jadi ada dokumen-dokumen itu. Tujuan apa sih kita tahu ini gitu. Setelah kita kan sudah mencapai di pendidikan tinggi ini ya. Pendidikan tinggi salah satu tanggung jawabnya nanti kan tentang keilmuan atau hasil tolak ukur Anda keluar dari perguruan tinggi itu kan nanti kan ada karya ilmiah ya. Nah, karya ilmiah kita itu perlu rujukan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, misalkan nanti Anda mendesain atau merancang sebuah perangkat. Misalnya membuat antena ya, Anda membuat antena dari kawat dengan model apa, misalnya menemukan penemuan baru. Terus ataupun mengembangkan penemuan yang sudah ada gitu. Nah, kita kan perlu melakukan pengukuran nih, ya, melakukan pengukuran terhadap apa yang kita buat tersebut. Nah, pengukuran kita itu tidak hanya bebas kita tentukan parameternya berdasarkan opini saja atau berdasarkan book reference. Nah, book reference juga pasti dia merujuknya ke standar-standar ini. Oke, misal Anda membuat antena atau mendesain jaringan. Lalu misalnya di situ Anda melakukan pengukuran terhadap kekuatan antenanya berapa, daya antenanya berapa, atau kalau terhadap jaringan jaringan ini performansi kan biasanya diukur ya, mengukur performansi jaringan itu biasanya dilihat dari delay-nya, jitternya dan sebagainya. Nah, jadi kita melakukan ukuran itu harus ada tolak ukur. Nah, tidak bisa kita mengatakan, oh, hasil pengukuran jaringan saya delay-nya sekian mikrosecond itu sudah bagus. Nah, bagusnya itu menurut siapa? Nah, jadi kita tidak boleh merujuk ke website-website atau source-source bebas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sama juga seperti kemarin mungkin kita sudah singgung ya di buku gitu ya.
apa namanya, angka seperti itu tuh dikatakan bagus tuh karena apa gitu? Karena ada patokan, ada standar yang kita gunakan sebagai rujukan. Nah, misal bit error rate, nah kalian sempat nyinggung bit error rate ya. Bit error rate itu yang diizinkan atau yang dikatakan bagus untuk komunikasi telepon itu adalah 10 pangkat min 3. Oke. Menurut siapa 10 pangkat min 3 itu bagus? Kita bisa cari nih. Bisa cari standar mana yang mengatakan 10 min 3 itu bagus gitu. Nah, makanya memang ini kesannya apa? Kayak apa, sangat teoritis dan membaca dokumen yang penjelasannya banyak, sangat tebal, misalnya seperti itu ya. Tapi kita harus tahu minimal bisa menemukan rujukan yang sahih itu seperti apa. Oke, nah misalnya di ITU ini ya, di ITU ini dibagi-bagi, ini ada yang mengatur radio communication. Jadi kalau misalkan ini di radio communication ini berarti semua standar yang berkaitan dengan regulasi apa namanya komunikasi radio. Oke, komunikasi radio. Nah, bisa dibagi-bagi di sini entitasnya, dia membagi lagi menjadi grup-grup kecil ya. Karena kalau secara umum kan dia sangat banyak. Ada yang terrestrial service, ada yang space service, berarti ini adalah untuk komunikasi satelit. Oke, ini komunikasi terestrial. Jadi dibagi-bagi lagi di sini, ada study grupnya, ada regulasinya seperti itu. Oke, nah perhatikan di sini. Nah, nanti di sini ada dokumen-dokumen ini ya. Ini adalah study group yang mengatur tentang manajemen spektrum. Nah, kan saya sudah bilang bahwa spektrum itu atau ketersediaan frekuensi bandwidth itu adalah sumber daya yang diperebutkan oleh banyak orang. Nah, makanya harus ada yang mengatur manajemen spektrumnya. Terus propagasi radio, service satelit, terrestrial service, dan sebagainya. Oke, ini untuk ITU ya. Berikutnya IEEE. Oke. Nah, ini ORG berarti organisasi ya. Nah, di IEEE ini uh, kalau dunia akademis ya, di dunia akademis jurnal yang apa namanya yang berkelas atau yang paling diakui itu ketika seseorang sudah mampu menembus atau menerbitkan jurnal di IEEE Explore ini. Oke. Ini ada IEEE Explore ya. Nah, di sini ada buku, oke, buku, ada magazine atau majalah teknik, terus ada jurnal yang Anda perhatian di sini, ada kumpulan konferensi ilmiah yang berkaitan dengan elektronik keanggotaan. Jadi bukan komunitas juga sih, organisasi ya. Kalau misalkan ini kan ITU lembaga yang dipunyai dunia nih. Kita tidak bisa untuk apa namanya menjadi member ini, tapi bisa join ke study groupnya. Nah, kalau di sini sebenarnya kita bisa sign in. Terus kalau kampus-kampus besar ya, yang ada di sekitar kita lah di Indonesia, ada beberapa kampus besar yang kita bisa sign in secara institusional di sini. Nah, jadi ada uang keanggotaannya, kalau saya tidak salah dulu itu tahun berapa ya? Alma mater saya tuh dia ratusan juta apa 1 M gitu langganan 1 tahun di sini. Karena apa? Memang penelitian itu harus merujuknya ke sini.
Penelitian yang dilakukan merujuk ke jurnal-jurnal yang ada di sini. Jadi kita bisa langsung mengakses ini free. Mahasiswa dibolehkan mengakses ini paper-paper atau jurnal yang ada di sini secara free. Nah, tapi ada aturannya juga ya. Dulu tuh pernah kejadian awal-awal apa institusi itu berlangganan dengan IEEE, jadi mahasiswa-mahasiswa sangat antusias, mereka mendownload banyak paper, akhirnya juga kena denda dari IEEE-nya. Nah, ini ada conference di sini, ada komunitas juga. Nah, Anda bisa nanti misalnya apa tertarik di topik-topik apa ya, karena dia memang benar-benar mengeksplor atau memberikan informasi tentang teknologi-teknologi terbarukan, bahkan yang belum dirilis di masyarakat pun, misalnya masih konsep gitu. Ini sudah bisa kita baca di sini. Lalu, nah, conference IEEE ya. Nah, di setiap negara itu juga ada perwakilannya. Lalu, ada beberapa konferensi juga yang di-sponsor atau yang diakui oleh IEEE. Nah, jadi kalau misalkan nanti nih kalau udah semester-semester atas ya, misalkan Anda tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis jurnal atau mengikuti konferensi ilmiah gitu. Nah, yang bonafit itu yang disponsori oleh IEEE. Kalau di lingkungan PNJ, kalau saya tidak salah, baru satu conference yang disponsori oleh IEEE, tapi itu punya jurusannya IT, informatika. Nah, mereka sudah punya konferensi ilmiah yang disponsori oleh IEEE. Oke, untuk jadi membership di sini, ini berbeda ya, membership di sini artinya bukan hanya sign in, nah jadi diakui keanggotaannya, nah adalah orang-orang yang terlibat aktif memberikan kontribusi terhadap keilmuan. Jadi misalkan penelitiannya banyak diterima di IEEE dan sering ikut konferensi ilmiah IEEE gitu ya. Nah itu mereka akan bisa menjadi member IEEE di Indonesia seperti itu. Nah misalkan di sini jurnal, oke. Nah ini contoh jurnal. Nah ini kita bisa cari nih by topik atau by judul. Terus misalkan kamu tertariknya tentang apa gitu. Nah, sayangnya kita nggak bisa download, hanya bisa melihat abstraknya saja. Sudah pernah lihat jurnal kan ya? Jurnal ilmiah. Oke, jadi misalkan nih, di sini dibagi, misalkan kita mau melihat communication dan network engineering. Nah, di sini kalau mau mengeksplor tentang jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan antena, propagasi, misalnya, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah penelitian-penelitian ilmiah yang populer ya, atau yang terbaru. Jadi kalau sudah diakui di sini, nah lembaga inilah atau karya-karya ilmiah inilah yang nanti akan membuat teknologi itu berkembang gitu ya. Nah, penelitian itu kan berkelanjutan ya dan berkepanjangan. Jadi mungkin apa yang kita rasakan sekarang 5G itu sudah diteliti sejak tahun 1990-an. Nah, itu kan biasanya kalau penelitian di Telkom itu biasanya simulasi-simulasi dulu nih, diuji coba, disimulasikan. Nah, bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian baru bisa dipasarkan atau digunakan secara masif seperti itu ya. Oke. Berikutnya, kalau untuk dokumen ITU ini,
Kenapa ya ini saya perlu menunjukkan, ini kan hanya sekedar mencari-cari di website gitu. Nah, ini pengalaman uh, saya misalnya ketika menyidang mahasiswa atau ketika mengkoreksi laporan laporan mahasiswa gitu. Apa ya? Hampir banyak juga sih, dibilang sedikit juga enggak. Kemampuan mereka untuk mengeksplor lebih banyak itu atau mengeksplor lebih dalam itu kurang keluar gitu dari pengalaman kakak kelas Anda sebelumnya. Jadi misalkan dia melakukan pengukuran, mencari standar. Itu mencari standarnya tuh hanya melakukan mencari dengan kata kunci atau tidak tahu merujuk atau mencari di yang sifatnya ilmiah itu yang mana. Jadi hanya cukup puas dengan apa yang ada di website yang tidak tahu siapa penanggung jawabnya, atau kadang hanya dari blog-blog seperti itu, atau dari tugas-tugas mahasiswa yang itu juga harus masih dipertanyakan kekuatan ilmiahnya seperti itu. Nah, mereka tidak berusaha untuk mencari uh, sesuatu itu lebih dalam. Ini nih PR-nya. Mungkin bisa jadi karena malas membaca ya, atau apa namanya, rasa keingintahuan, hanya cukup udah dapat informasi di internet udah gitu ya. Nah, saya berharap sebagai orang yang nanti Anda akan berkecimpung di dunia telekomunikasi, tahu informasi yang bisa membedakan informasi yang valid dan mana informasi yang valid dan tidak valid, bisa mencari tahu website yang uh, sumbernya bisa dipertanggungjawabkan dengan yang tidak dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Ketika Anda sudah mahasiswa melakukan penelitian ilmiah, cara kita berpikir atau menguraikan masalah kan itu berbeda ya. Jadi sesuatu itu tidak hanya berdasarkan opini ya, tapi berdasarkan data-data yang diolah. Oke, jadi hasil dari kerjaan kita, hasil dari penelitian kita itu ada based on data gitu. Jadi nggak hanya berdasarkan opini. Nah, dulu tuh dosen saya malah tidak membolehkan mengambil sumber kalau misalnya dalam penelitian tuh nggak boleh dari Wikipedia. Wikipedia itu bukan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi hanya boleh jurnal-jurnal yang bagus, yang terakreditasi, dan dari buku-buku atau diktat seperti itu. Nah, misalkan kita, ya nanti aja saya contohkan, mencari dokumen ITU ya. Sekarang saya lanjutkan dulu. Tadi kita sudah sampai di tujuan standarisasi nasional. Kalau misalkan saya terlalu cepat atau mau bertanya, silahkan. Oke, ini contoh. Ini uh, contoh regulasi ya. Oke. Tentang spesifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, ini dokumen ini kan kita sebenarnya bebas untuk mendownload, ada kopiannya yang bisa di-download. Nah, ini masih tahun 2008, kita juga tidak tahu apakah mungkin sudah ada yang terbaru, atau kalaupun misalnya ada dokumen yang terbaru, tidak semua hal yang lama ini diperbaiki, direvisi. Sama lah kayak revisi undang-undang dasar gitu ya. Nah, kan tidak semua hal yang direvisi, ada poin-poin tertentu saja. Oke, ini contohnya, ini di sini menjelaskan tentang definisi telekomunikasi, alat telekomunikasi apa, sertifikat apa, dan jaringan itu apa. Nah, jadi mereka juga mendefinisikan hal-hal dasar ya. Nah, lalu berikutnya, ini contohnya, lembaga pengujian itu apa, yang mengeluarkan lembaga sertifikasi apa. Nah, ini kan jadi rujukan nih buat kita nih.
kalau misalkan nanti kita mau sertifikasi keahlian atau kompetensi kita, jadi kita tahu uh, yang diakui oleh pemerintah itu lembaganya yang mana yang mengeluarkan. Jadi kita nggak termakan oleh iklan-iklan uh, lembaga sertifikasi sembarangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, terus tentang pengujian dan sebagainya ya. Nah, ini misalkan uh, contoh, nah ini untuk komponen-komponen lama ini. Oke, jama yang masih mengeluarkan telepon otomat ya. Terus modemnya zaman dulu yang masih standalone. Nah, ini diatur atau dijelaskan di mana bisa dokumennya nih bisa dicari. Oke, misalnya ini perangkat pengganda saluran AM, teleprinter, atau misalnya sekarang mencari jaringan fiber optik, gitu. Jaringan fiber optik dibagi lagi, perangkat optik di transmitternya seperti apa, di pelanggan seperti apa, itu ada dokumen-dokumennya. Oke, ini contohnya di tampilan dari Dirjen Postel. Oke, ini uh, nanti Anda bisa cari websitenya ya. Lalu misalkan mau mencari informasi tentang GSM, WCDMA, atau LTE. Nah, persyaratan teknisnya, perangkat-perangkat di radio base station itu apa? Itu tersedia. Oke, berikutnya kita masuk ke regulasi. Nah, ini secara kosakata ya, regulasi kan artinya aturan atau peraturan. Nah, secara internasional, itu tadi radio regulation. Radio regulation tadi ada di ITU kan. Nah, di nasional kita punya undang-undang, peraturan pemerintah, punya keputusan menteri, dan punya keputusan dirjen. Oke, ini namanya regulasi. Kalau yang tadi, yang ini dikeluarkan oleh SNI ini itu namanya dokumen standar. Nah, dokumen standar dia pasti merujuk ke sini, merujuk ke regulasi. Oke. Berikutnya sejarahnya radio regulation ini, sejarahnya konferensi pertama di dunia itu sudah dimulai di tahun 1906. Ini konferensi yang membahas tentang radio telegraf pada zaman itu. Nah, sehingga berkembang sampai sekarang. Jadi mereka ada conference per beberapa tahunan gitu ya untuk memperbaharui regulasi-regulasi tentang radio komunikasi ini. Oke, ini contohnya. Nah, termasuk ini ada membagi region-region. Sama seperti kita di Indonesia kan, kemarin ada 8 area, itu baru yang terkait dengan penomolan. Belum lagi pembagian frekuensi. Nah, ini radio regulation di dunia, mereka juga membagi region menjadi region 1, region 2, dan region 3, ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat regulasi di Indonesia. Anda bisa buka portal atau website Kominfo. Nah, di sini ada pelayanan-pelayanan ya, apa yang bisa dilayani oleh Dirjen, sekarang namanya SDPPI ya. Kalau dulu namanya Dirjen Postel, Pos dan Telekomunikasi. Nah, ada regulasi juga di sini. Nah, coba kita buka. Ya, masih postelnya. Di websitenya nih masih Postel. Dulu namanya Dirjen Postel. Nah, misalkan dulu saya waktu kuliah tuh pernah ditugasi membangun radio kampus, proyek angkatan. Jadi memang dimulai mendesain perangkat siaran radio FM-nya, mulai dari
membuat perangkatnya hingga mengurus izin siaran. Nah, jadi izin siaran itu ya kita harus urus dan ajukan ke ini kan perwakilannya di tiap daerah kan ada ya. Nah, jadi mengurus izin spektrum radio. Terus radio kita apa dibagi-bagi lagi, apakah radio amatir, radio kampus dan sebagainya. Nah, mereka menyediakan frekuensi berapa yang masih bisa dipakai. Lalu dikeluarkan surat izinnya seperti itu. Oke. Nah, lalu ada pengujian alat, lalu mereka juga melakukan monitoring tetap tentang frekuensi radio. Oke. Nah, izin spektrum frekuensi radio operator ini tentang alat ya. Oke, nah ini kan dokumen ini. Nah, bisa dicari. Terus berikutnya regulasi. Nah, perhatikan. Regulasi di sini ada undang-undang. Oke, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri. Ini adalah peraturan dirjen dan SNI. Nah, ini kalau SNI sekarang udah ada Internet of Things ya. Oke, nah ini untuk yang SNI mereka merujuk ke websitenya SNI. Oke. Nah, itu tentang regulasi nih. Mungkin nanti akan kerasa kalau Anda sudah kerja ya atau singgungan dengan bisnis seperti itu. Jadi tetap merujuk ke peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya kalau di negara kita mungkin namanya mengurus sesuatu kan agak diperumit ya kadang-kadang. Nah, termasuk yang saya pernah cerita tentang teknologi hubs itu, untuk melakukan izin percobaan penelitian saja di sini sangat sangat susah. Yang saya pernah cerita ya dulu sempat ada wacana bahwa Google itu akan mengajukan apa namanya pengukuran itu di daerah Papua kalau saya tidak salah. Tapi ternyata karena terkendala regulasi dan segala macamnya, jadi percobaan itu tidak jadi dilakukan. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, berikutnya ini terkait regulasi tadi ya. Nah, nanti mencari dokumennya bisa tadi di websitenya tadi. Misalkan Anda mau mencari persyaratan teknis tentang apa, wireless LAN kah, atau komunikasi radar, fiber optik, dan sebagainya. Terus tentang perangkat-perangkat optical network, dan sebagainya, gitu bisa di sini. Nah, biasanya nih, sama kayak misalnya ada yang membuat tugas akhir, padahal kan di sini biasanya ada gambar-gambarnya nih. Oke, ada rujukan gambar pasif optical network itu seperti apa, itu dijabarkan nih di sini nih. Regulasi frekuensi dan regulasi standarisasi. Nah, jadi standar sendiri pun diatur di regulasinya. Oke. Nah, ini misalkan contoh, kalau Anda belajar sama Bu Warti, itu Pancasila ya. Mungkin di semester berapa ini pasti diajarkan harus hafal dengan undang-undang ini nih. Undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi nomor 36 tahun 99 ini ya. Bisa nanti dokumennya Anda cari.
Nah, ini contoh peraturan pemerintah. Oke, nah bisa dilihat di sini. Kalau kemarin ada yang bertanya misalnya orbit satelit yang terbaru itu udah sampai mana ya? Nah, bisa dilihat di sini. Terus area-area orbit untuk satelit kita itu yang mana bisa dilihat sini. Spektrum yang digunakan dibagi-bagi ada di sini. Nah, ini kan contoh peraturan pemerintah. Jadi kan bertingkat ya. Yang paling tinggi itu undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan menteri, Kepdirjen. Ini urutan paling rendah. Oke, ini contoh berikutnya regulasi frekuensi. Nah, tadi kan regulasi telekomunikasi tuh. Regulasi frekuensi, misalnya ini, tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Ini contoh salah satunya. Ini contoh Capman. Nah, gini. Jadi mereka mengatur tentang uh, pengalokasian spektrum-spektrum frekuensi radio. Seperti itu. Mengatur spektrum frekuensi untuk siaran televisi broadcasting. Oke, hak guna dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan ada siaran radio atau televisi ya mereka juga harus melaporkan kan, melaporkan apakah masih aktif atau tidak. Nah, makanya makanya apa negara kita tuh mengontrol juga. Karena apa kalau tidak terpakai nanti kan bisa dialihkan ke yang lain. Oke, ini contoh regulasi standarisasi tadi Undang-Undang Telkom. Nah, tadi kan PP 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional. Ini contoh-contoh dokumennya. Kalau dulu saya waktu S1 ada perkuliahan sendiri nih. Jadi 2 SKS benar-benar belajar mencari, jadi diajarkan apa namanya? Jadi soal ujiannya itu benar-benar disuruh mencari dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat kecil bahkan. Misal modulasi AM untuk radio misalnya gitu ya. Nah, itu benar-benar dicari dokumennya. Ada di ITU berapa. Nah, makanya sudah apa diajarkan terbiasa untuk merujuk ke dokumen-dokumen ilmiah. Nah, kalau di kita sih diselipkan di setiap mata kuliah. Jadi nanti kalau misalkan di perkuliahan apapun, Anda misalkan ada tugas atau ada project gitu ya, diusahakan, diupayakan merujuk ke dokumen standar yang diakui. Oke, nah itu kira-kira tentang standarisasi, tentang standar dan regulasi ya. Coba kalau misalkan Etsy, nah Etsy ini uh, komunikasi seluler yang digunakan di Indonesia itu mereka memakai standar atau merujuk ke sini ya. Jadi kita tidak negara kita tidak menggunakan standar yang merujuk ke Amerika. Jadi teknologi kita pakainya yang Etsy ini. Oke, nah bisa Anda perhatikan di sini broadband wireless access, terus yang 5G. Nah, misal nanti kalau misalkan Anda punya tugas gitu ya, ya akan sangat baik gambar-gambar yang digunakan itu diambil dari sini. Nah, jangan dari website berkeliaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Atau nanti Anda ikut PKM gitu ya. Pokoknya yang sifatnya ilmiah dan disebarkan ke orang-orang gitu. Nah, kan ada di sini. Terus ada dokumen-dokumennya.
Nah, ini 5G, network jaringan 5G itu nanti apa, dia melingkupi apa saja. Ini masing-masing kan bisa diperdalam lagi. Terus ada sekarang machine learning dan sebagainya gitu ya. Nah, ini standar EMT 2020 dulu namanya EMT 2000. Itu EMT 2000 itu masih 2G kalau saya tidak salah. Nah, jadi sekarang para ilmuwan itu sudah uh, membahas untuk ke 6G ya. Nanti mungkin di perkuliahan komunikasi seluler Anda akan mendalami. Nah, padahal 5G saja masih banyak negara yang belum memakai. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat quality of service. Nah, apa itu quality of service? Kualitas mutu pelayanan. Oke. Nah, jadi setiap pelayanan kita ada pengukuran quality of service namanya atau performansi ya. Nah, serangkaian QoS terdiri dari serangkaian parameter yang terkait dengan kinerja traffic atau lalu lintas atau kualitas di jaringan telekomunikasi. Oke, ini kalau misalkan kita berbicara tentang jaringan telekomunikasi. Lalu ITU Recommendation E800 mendefinisikan QoS itu totalitas karakteristik dari suatu layanan telekomunikasi yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan dan tersirat dari pengguna layanan tersebut. Nah, ini contoh manual QoS yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh ITU. Di tahun 2017. Nah, ini masing-masing di dalamnya oke, kita bisa lihat ya quality of service atau kualitas layanan tadi di setiap sektor. Oke, contohnya misalnya di sini nih. Ini QoS untuk framework misalnya ya. Nah, dibahas secara mendalam di sini. Terus misalkan kita mau mencari QoS tentang service. Oke, ini dibahas di sini. Nah, lalu berikutnya misalkan nih, bagaimana dengan quality of service dari interkoneksi TDM. Jadi masing-masing entah itu sifatnya layanan atau teknologi ya. Misalnya di sini kan ini proses apa nih? Ini kan proses TDM. Nah, jadi proses TDM ini ada parameter ukurnya. Nah, yang bagus itu dia performansinya dilihat dari apa. Nah, ini dia merujuk lagi nih. Di dalam ini dia merujuk ke ini ya, ke dokumen-dokumen ITU. Nah, misalkan untuk TDM. Jadi, TDM Interconnection Network itu dia dilihat berdasarkan availability-nya misalnya, aksesnya, terus maintenance-nya dan sebagainya. Jadi, masing-masing layanan kita itu QoS-nya akan berbeda. Jadi kalau misalkan untuk telepon, mungkin yang dilihat delay-nya ya, terus apa putus nyambung cross connection ya apa ya istilahnya, lost connection itu berapa. Nah jadi masing-masing layanan tadi dia punya QoS sendiri-sendiri. Lalu berikutnya nah jadi QoS itu
Nah, ada QoS secara teknik dan ada QoS non-teknis. Oke, QoS teknik ini kalau di telekomunikasi kita melihatnya dari dua hal, dari jaringan atau dari terminal. Oke, dari jaringan mutu layanannya itu atau dari terminal. Kalau misalkan secara non-teknis itu dilihat dari penjualan gitu ya, terus customer care pelayanannya seperti apa. Nah, itu juga melihat QoS ya. Lalu berikutnya terminologi QoS berdasarkan ITU-T E800 dibagi menjadi 4 ini ya. Oke, QoS dari user atau customer, terus QoS oleh service provider ya, QoS planning oleh service provider, terus QoS achievement dari service provider, dan experience, nah ini dari user. Jadi ada 4 QoS yang bisa dilihat berdasarkan menurut ITU-T E800. Oke, ini pernyataan persyaratan QoS oleh pelanggan dengan persyaratan kebutuhan kinerja yang unik, pernyataan tingkat kualitas yang direncanakan atau ditawarkan. Nah, lalu QoS yang dicapai, yang telah tercapai dari layanan tadi, atau ini yang keempat adalah tingkat kepuasan pelanggan. Oke, nah ini berikutnya adalah beberapa istilah mungkin yang akan sering ditemukan di dalam layanan telekomunikasi ya. Karakteristik, kriterion, parameter, parameter objektif, parameter subjektif, pengukuran, customer, network performance, dan sebagainya ya. Ini adalah istilah-istilah yang sering kita temui dalam layanan. Nah, berikutnya, tadi kan QoS ada berdasarkan network performance dan non-network performance. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau melihat mengukur performansi atau kinerja dari jaringan, ini ISP ini, Internet Service Provider, dia kan menyediakan jasa pelayanan internet di sini. Lalu ada perangkat core network-nya, IP transport, akses network, perangkat di user, dan user. Nah, bagian ini sampai sini, ini termasuk performansi jaringan. Oke, ini total network performance. Quality of service itu berarti dia mulai dari sisi si penyedia layanan sampai ke user. Nah, bagaimana kualitas servisnya? Jadi kalau misalkan di jaringan, bisa dilihat di sini. Kapasitas bandwidth yang tersedia bagaimana, delay-nya bagaimana, jitter-nya bagaimana, dan paket loss-nya bagaimana. Oke, nah ini uh, ada rujukannya ya, ada rujukannya di Etsy atau di ITU biasanya. Jadi kembali lagi, jadi masing-masing misalnya untuk wireless LAN, terus untuk LAN atau 4G, dilihat ini. Jadi masing-masing punya standarnya sendiri. Kalau pada wireless LAN, delay yang diizinkan itu berapa? Kalau pada 3G, delay yang diizinkan itu berapa? Jadi tolak ukurnya berbeda untuk masing-masing perkembangan teknologinya. Lalu performansi ini ya bentuknya bisa secara pengukuran objektif dan pengukuran subjektif. Oke, pengukuran objektif ini misalkan itu dari perangkat ya, dari perangkat atau dari alat ukur. Nah, kalau pengukuran subjektif ini biasanya berdasarkan pendapat atau opini manusia. Ada namanya, oke, proses kita mengukur performansi bisa bagi dua ya.
pengukuran secara objektif dan pengukuran subjektif. Nah, secara objektif ini biasanya dibantu oleh alat ukur. Misal, untuk mengukur delay jaringan. Mengukur delay jaringan, misalkan Anda pakai alat bantu software tertentu. Oke. Nah, ini namanya Anda melakukan pengukuran secara objektif. Nah, kalau pengukuran secara subjektif, contohnya mengukur mean opinion score. Oke, contohnya misalkan Anda membangun jaringan komunikasi point to point ya, 2 meter antara komputer 1 dengan komputer 2 gitu. Selain tadi Anda melakukan pengukuran terhadap menggunakan alat bantu, kalau mouse ini misalnya nih komunikasi suara antar di jaringan LAN. Nah, jadi diukurnya berdasarkan opini kita, panca indera kita. Oh, suaranya di saya terdengar jelas, terdengar tidak jelas ya, atau nah itu diberikan poinnya. Nah, dari poin tadi kita isi. Jadi ini menggunakan responden ini. Nah, tapi untuk menyimpulkan kita nggak, misalnya menggunakan responden kita berikan penilaian 1 sampai 5. Nah, jadi kita harus punya rujukan nih. 1 sampai 5. Yang bagus itu 5, yang nggak bagus itu 1. Menurut siapa? Dokumen itu yang perlu dicari. Oke. Opinion score. With standard. Atau menurut ITU. Nah, bisa dicari yang di sini. Nah, jadi ini nah, ini ya. Kalau untuk menemukan dokumen, nah misalkan nih. Nah, ini contoh di dokumen-dokumen ITU nih. Oke, computational model transmission planning misalnya. Nah, ini berarti yang berlaku, yang paling baru nih di sini nih. Ini kode bulannya 2015 dikeluarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kode ini sudah dikembangkan semenjak ini. Dari sini. Dari tahun 98 diperbarui terus, diperbarui. Nah, yang terbaru itu dokumennya yang mana? Ini. Oke. Nah, biasanya ini tersedia di PDF dan di Word-nya. Nah, ada di kode-kode dokumen tertentu, dia tersedia dalam 5 bahasa. Nah, kita coba lihat ya, bagaimana sih contoh atau bentuk dokumen dari ITU. Itu seperti ini. Nah, ini kodenya nih. ITU-T. Nah, kalau ITU-T ini berarti ITU Telecommunication, ya. Lalu kodenya adalah G107. Dulu saya hafal nih, kalau misalnya series G itu isinya tentang apa. Oke, series G itu biasanya isinya tentang transmission system, media, digital system, dan network. Jadi ini dibagi-bagi lagi kan, G ada berapa dokumen. Nah, sekarang untuk yang ITU G ini isinya tentang e-model yang digunakan pada perencanaan transmisi.
Nah, bisa dilihat dalam ini. Nah, dia juga mengolah dari dokumen-dokumen yang lain. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat pengembangannya. Ini dibahas oleh study group 12. Tadi kan study grupnya ini ya, bisa dilihat di websitenya ya. Nah, ini dokumen yang lama. Oke, berarti ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang terbaru, ini edition 10, ini edition berapa? Nah, ini menunjukkan perkembangan dari dokumen ini. Nah, ini dia model yang paling lama tuh dokumennya tetap ada. Tapi ketika misalnya Anda melakukan penelitian, terus masih merujuk ke sini, itu sudah nggak benar, itu salah. Karena apa? Karena dia sudah digantikan oleh yang baru. Ini. Nah, tadi kita mau cari mean opinion score. Ada nggak di dalam ini? Oke, ini misalkan voice transmission kualitas kualitas transmisi suara. Nah, bisa dilihat di sini paket loss probability-nya, delay-nya. Nah, ada nggak dokumen ini mengandung tentang patokan tolak ukurnya berapa? Kalau misalkan di sini tidak ada, kita harus cari lagi. Cari-cari terus sampai ketemu. Nah, jadi isinya tidak. Jadi teknologi ini dia dibahas juga nih secara detail di sini. Rumusannya. Bagaimana dengan signal to noise rasionya dan sebagainya. Nah, makanya saya bilang segala sesuatu itu ada patokannya. Ini rumusnya bisa diambil dari sini. Ada nggak di sini menyebutkan tentang mean opinion score? Oh, ini aja nih. Nah, mean opinion score. Jadi misalkan nih, tadi contoh yang ada di, sorry, nah dia, mana file saya tadi? Nah, nih, misalkan, eh, masih nyimak saya kan? Pengantuk. Oke, ini ya, mean opinion score misalnya 1 sampai 5. Ini nanti saya nggak ketemu, tadi saya nggak ketemu nih, belum ketemu nih dokumennya. Kalau saya nggak salah, dulu eh, pengukuran kualitas video atau telepon itu biasanya dia memakai orden nilai ini. Nanti mungkin bisa dicari dokumennya. Nah, terus misal nih, responden hasil dari responden kita, misalnya kita menggunakan responden 20 atau 25 orang. Nah, jadi ada syaratnya lagi nih, misalnya menentukan Anda melakukan pengukuran terhadap jaringan telepon tadi dengan dua hal ini. Nah, kita nggak boleh juga seenaknya menentukan responden. Responden saya, nah itu sering saya temui di TA nih. Responden kamu berapa orang untuk mengukur ini? 5. Berdasarkan apa? Nggak ada, Bu. Cukup menurut saya 5. Nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi harus ada referensinya ya. Jadi kalau secara statistik itu, kalau misalkan kamu memerlukan responden untuk melakukan pengukuran, semakin banyak itu kan semakin bagus ya. Paling minimum itu 25. Nah, ada berdasarkan statistik, diharapkannya minimumnya 25 responden yang memberikan penilaian terhadap apa yang kita ukur. Nah, misal dari rata-rata kita tadi, kita dapatkan nilainya 4,34. Nah, kita punya patokan nih, ternyata hasil 4,34 ini termasuk very satisfied. Menurut siapa? Nah, menurut ini. Menurut standar atau dokumen ITUT G107. Nah, jadi kita nggak bisa berkesimpulan, oh hasilnya di atas 4 bagus gitu. Terus kalau misalkan di bawah 3 jelek. Harus ada rujukan, merujuk ke ini. Jadi tapi harus sinkron juga ya. Nah, oh ya, ada lagi cerita. Hmm,
ada juga misalkan ini, dia melakukan pengukuran kualitas apa komunikasi data, oke? Okay? Dia melakukan pengukuran komunikasi data, tapi dia merujuk ke dokumen yang menyatakan standar komunikasi suara. Nah, itu kan nggak nyambung. Itu kenapa pentingnya saya kenalkan ini gitu ya. Nah, misalnya contoh tadi ya. Nah, misalnya ini nih. Dia mengukur ini nih, mengukur bandwidth, mengukur delay, mengukur jitter, paket loss untuk komunikasi data pada jaringan LAN. Tapi ternyata patokan pengukuran dia, nah, patokan nilai-nilai yang ini, nah, patokan pengukuran atau nilai-nilai yang ini, dia merujuk ke ke nilai pengukuran suara. Itu nggak nyambung. Nah, makanya harus apa ya? Logis dan sinkron lah ya untuk mengolah data tadi. Ini, oke. Okay. Baik, kita balik ke QoS. Tadi ya, ini quality of service itu dilihat dari bisa diukur performansi jaringannya seperti yang saya jelaskan tadi, atau dari kepuasan si pelanggan. Nah, berikutnya ini penjelasan ini mungkin nanti Anda bisa baca ya. Ini contoh saja, ini salah satu network performance. Nah, bagian teknisnya, ini kalau nggak salah saya ambil dari manual book tadi, dari manual book yang ini. Dia merujuk ke ITUT Recommendation G1000. Oke. Nah, di sini contoh. Oke, dari menurut ini, nah, ada 7 kriteria QoS untuk jaringan tadi ya. Ada speed, kecepatan, keakuratan, ketersediaan jaringan, kehandalan, keamanan, kemudahan, dan fleksibilitas. Oke, nah ini untuk contoh jaringan ini, internet, ya, IP transport. Nah, kalau misalkan jaringan Anda komponennya tidak ini nih, atau jenis topologi yang lain, atau komunikasi suara, belum tentu kita bisa merujuk ke QoS yang ada di sini. Kita perlu cari lagi rujukan yang tepat dan sesuai dengan bentuk jaringannya seperti apa. Oke, ini kecepatan, keakuratannya, misalkan kualitas speech-nya, rasio panggilan sukses, ya, terus ketersediaan jaringan, coverage, jangkauan, kehandalan, perhitungan billingnya juga, ya, kemudahan, misalkan update softwarenya mudah atau tidak, dan sebagainya. Itu contoh QoS dari jaringan. Terus ini QoS. Nah, ini contoh untuk mobile telephony service. Oke. Okay. Ini contoh QoS mobile telepon, service mobile telepon. Merujuknya ke ITUT E802. Nah, kebetulan ini poin-poinnya sama di sini. Tapi bisa jadi kode-kode di sini, hal-hal yang diukur itu berbeda dengan yang ada di sini. Oke. Mobile telepon, dilihat dari speed-nya, akurasi, availability, reliability, keamanan. Ini ada keamanan, ada kemudahan, dan fleksibilitas ya. Oke. Contoh QoS jaringan.
Lalu ada lagi namanya grade of service, ini untuk panggilan traffic ya, ini untuk mengukur traffic. Nanti ada kuliah tersendiri nih di semester 4 kalau saya nggak salah. Nah, jadi Anda di situ belajar tentang kesuksesan jaringan ya, blocking, probabilitas pemanggilan itu di blok, sukses itu berapa, itu ada pengukurannya. Oke, itu materi tentang standar, regulasi, dan grade of, dan QoS ya. Ada yang ditanyakan? QoS. Hmm. Saya sering banget nih nemuin di sidang. Harus diajarkan nyari-nyari dokumen kayak gini. Aduh. Ini Anda dari semester 1 saya ingatkan ya. Saya nggak tahu ya apakah ketertarikan sekarang itu memang kalau belajar mungkin yang sifatnya visual itu memang lebih menarik ya. Lebih enak dari lihat di tutorial di YouTube dan sebagainya. Meskipun seperti itu, kita tetap perlu membaca, tetap perlu membaca dokumen, buku, handbook, dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup pertemuan